Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Amalia dari Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Kali ini saya akan menampilkan video yang bertemakan kunjungan ulang pada masa nifas atau kunjungan keempat 6 minggu setelah persalinan. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Via Amalia yang bertugas pada siang hari ini ya Ibu. Dengan Ibu Siti ya. Baik, kali ini Ibu kunjungan keempat kan ya? Ya, kunjungan keempat itu 6 minggu setelah persalinan ya Ibu. Ya baik, saya akan memberikan konseling pada Ibu ya. Kenapa harus dilakukan kunjungan tersebut? Yaitu untuk menanyakan kepada Ibu tentang penyakit-penyakit yang Ibu atau bayi alami. Nah, kedua yaitu memberikan konseling untuk KB secara dini. Perlu kita ketahui Ibu, untuk apa sih kita melakukan kunjungan seperti ini atau kunjungan keempat? Nah, tentunya yang pertama, menilai kesehatan ibu dan bayi. Lalu yang kedua, mencegah kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu dan bayinya. Lalu yang ketiga, mendeteksi adanya kejadian-kejadian atau tanda bahaya pada masa nifas ya Ibu. Lalu yang terakhir, menangani berbagai masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu maupun bayi pada masa nifas. Nah, perlu kita ketahui lagi Ibu, masalah apa sih yang sering terjadi pada masa nifas? Nah, jadi yang umum terjadi pada masa nifas itu apa sih? Salah satunya itu infeksi. Nah, termasuk infeksi bekas sayatan ya Ibu. Selanjutnya ada payudara membengkak, pembuluh darah tersumbat, ada keputihan, kemudian kerontokan rambut itu bisa terjadi juga, lalu stretch mark, rasa tidak nyaman saat berhubungan seksual atau berkurangnya gairah seksual. Nah, itu juga termasuk Ibu. Bahkan perdarahan masa nifas yang mengakibatkan perdarahan berlebih itu juga. Nah, jika Ibu mengalami salah satu masalah tersebut, yang tadi sudah saya sebutkan, pastikan Ibu memberitahukannya kepada dokter atau bidan pada saat kunjungan nifas. Namun, jika kondisinya memburuk dan sudah mengganggu aktivitas sehari-harinya Ibu, nah Ibu perlu mencari bantuan medis dengan segera Ibu, jangan dibiarkan begitu saja. Jadi Ibu harus menceritakan semua apa yang sedang Ibu rasakan di masa nifas. Jadi jika benar-benar mengganggu, bahkan mengganggu aktivitas sehari-harinya Ibu, nah harus telepon atau segera datangi puskesmas ya Ibu, jangan dibiarkan. Nah, selanjutnya Ibu juga perlu bantuan jika munculnya gejala-gejala depresi. Nah, gejala-gejala depresi itu seperti apa sih, Bu? Antara lain, sedih terus-menerus, memiliki keinginan bunuh diri, dan tidak peduli dengan aktivitas sehari-hari. Nah, kelainan-kelainan yang saya sebutkan tadi perlu diperiksakan ya Ibu. Jangan Ibu pendam sendiri dan perlu mencari bantuan atau bisa diceritakan sama keluarga, suami mungkin. Ya Ibu, jangan Ibu pendam sendiri. Selanjutnya, masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu memberikan konseling untuk KB secara dini. Menurut penelitian WHO, 4,5 juta perempuan di Indonesia melahirkan setiap tahunnya. Maka untuk kesejahteraan bayi, ibu, dan keluarga, WHO menyarankan untuk menunda paling lambat selama 2 tahun sebelum merencanakan kehamilan selanjutnya. Perlu kita ketahui, apa sih KB itu? KB adalah keluarga berencana ya Ibu. Nah, KB apa sih yang cocok untuk ibu yang menyusui? Misalnya nih, ibu mau menyusui untuk 6 bulan ke depan. Kira-kira KB apa yang aman seperti itu ya Ibu? Nah, pertama perlu kita ketahui bahwa ada yang namanya KB alami, yaitu MAL. MAL itu apa Ibu? Metode amenorrhea laktasi. Nah, metode amenorrhea laktasi adalah KB secara alami ketika ibu menyusui bayi dalam kondisi sedang menggunakan KB sebenarnya. Kenapa? Karena saat menyusui, hormon dalam tubuh ibu akan mengeluarkan hormon oksitosin, yaitu hormon untuk menyusui, sehingga hormon estrogen dan progesteron akan dihambat atau terhambat. Nah, dari situ sebenarnya ibu sedang menggunakan KB, sehingga sulit untuk terjadinya pembuahan. Namun, ada syaratnya apabila ibu menyusui. Syaratnya apa? Nah, misalnya ibu menyusui dengan waktu yang sama, yang rutin. Misalnya 2 jam menyusui, terus 2 jam ke depan lagi ibu menyusui lagi. Nah, hal itulah yang mendorong terjadinya MAL itu berhasil. Tetapi ada juga nih yang misalnya karena harus bekerja, jadi menyusui, ya memang rajin menyusui 2 jam ke depan karena sudah di kantor, jadi harus memerah ASI. Nah, seperti itu tidak memungkinkan berhasilnya KKB alami atau MAL tadi ya Ibu. Jadi benar-benar harus standby di rumah hanya untuk menyusui 2 jam. Sampai sini jelas ya Ibu?